Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aljabar. Jadi capaian pembelajaran yang harus kalian capai di akhir kelas 7 nanti yaitu kalian dapat mengenali, memprediksi, dan mengeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Kalian dapat menyatakan situasi ke dalam bentuk aljabar dan dapat menggunakan sifat-sifat operasi seperti komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekivalen. Nah, untuk materi aljabar ini dimulai dari bentuk aljabar. Yang dipelajari adalah yang pertama tentang unsur-unsur aljabar. Ada yang namanya variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Kemudian setelah memahami unsur-unsur aljabar, kalian akan memahami juga operasi aljabar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian lanjut ke sifat aljabar yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Setelah itu pemodelan bentuk aljabar dari soal cerita dalam kehidupan sehari-hari atau masalah dalam kehidupan sehari-hari dimodelkan dalam bentuk aljabar untuk diselesaikan masalahnya. Oke, langsung saja kita ke unsur-unsur aljabar terlebih dahulu. Tapi kita pemanasan dulu ya. Yang pertama, berapakah nilai dari segitiga ini sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan? Nah, di sini ada 2 tambah segitiga sama dengan 5. Berapa ya segitiganya? Ya, betul. Segitiganya bernilai 3. Jadi, nilai segitiga adalah 3. Berikutnya, berapakah nilai dari segitiga dan segi 4 pada soal di bawah? Di sini segitiganya ada 3 buah. Hasilnya itu kalau dijumlah sama dengan 6. Berapa harusnya nilai segitiga itu? Ya, betul. Harusnya nilai segitiga adalah 2. Sehingga 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3. Nah, kemudian kalian tebak lagi. Berapa nilai dari segitiga ini sehingga kalau dijumlah dengan segi 4 hasilnya sama dengan 9. Tadi segitiga ini nilainya adalah 2. Artinya 2 ditambah 2 ditambah segi 4 sama dengan 9. Jadi nilai segi 4 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 5. So, segitiga dan segi 4 tadi ini merupakan simbol yang belum kita ketahui nilainya. Itulah yang dinamakan variabel di dalam aljabar. Baik, kita lanjut. Apa itu aljabar? Jadi aljabar itu adalah cabang matematika yang mempelajari simbol-simbol seperti tadi, ada simbol segitiga, ada simbol segi 4 yang belum diketahui berapa nilainya. Nah, kemudian selain menggunakan simbol-simbol gambar, ada juga menggunakan huruf, disebutnya variabel. Kemudian ada juga angka atau konstanta beserta operasi-operasinya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk menyelesaikan masalah secara umum. Ya, jadi aljabar ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara besaran-besaran yang tidak diketahui nilainya, sehingga dapat digunakan untuk memodelkan dan memecahkan berbagai masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari bentuk aljabar seperti tertulis di dalam sini 3x pangkat 2
ditambah 5Y ditambah 2Z dikurangi 10. Nah, unsur-unsurnya itu ada yang dinamakan variabel. Variabel itu bentuknya disimbolkan biasanya berbentuk gambar seperti segitiga tadi, atau paling lazim itu disimbolkan dengan huruf. Boleh huruf apa saja. Nah, di sini huruf yang digunakan atau variabel yang digunakan adalah X, Y, dan Z. Jadi variabelnya di bentuk aljabar ini ada 3. Nah, kemudian ada angka yang tidak menggunakan huruf. Itu dikatakan konstanta. Jadi konstanta pada bentuk aljabar ini nilainya negatif 10. Nah, kemudian ada angka yang mendampingi variabel. Misalnya 3X pangkat 2. Nah, 3 ini disebut sebagai koefisien. 5Y, 5-nya disebut koefisien. Kemudian 2Z, 2-nya disebut koefisien. Lalu ada juga yang dinamakan suku. Jadi suku itu dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Misalnya di bentuk aljabar ini ada berapa sukunya? Lihat tanda yang memisahkannya. Nah, sukunya ada 1, 2, 3, 4. Karena dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Jadi terdapat 4 suku. Nah, suku itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ada namanya suku sejenis, ada juga namanya suku tak sejenis. Kalau sejenis itu variabelnya sama. Contoh 3X dan 2X. Sedangkan suku tak sejenis itu variabelnya berbeda. Misalnya 2A dan 3B. Karena variabelnya A dan B itu berbeda.